Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan, ya. Tema firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini, ya. Kita melanjutkan, ini bagian yang ketiga sekaligus bagian terakhir pada malam hari ini tentang pertumbuhan rohani, ya. Nah, tadi malam dan kemarin sudah kita bahas, ya, bagaimana syarat-syarat untuk mencapai sebuah pertumbuhan. Perhatikan faktor makan, ya, makanan rohani Anda apa? Jenisnya apa? Masih susu terus atau sudah menjadi makanan keras yang Anda konsumsi? Yang kedua, saudara, ya, adalah faktor hati Anda. Nah, ketika menerima firman itu, siapkan bejana hatimu menjadi tanah yang baik. Sehingga dampaknya ada. Pasti berbuah. Karena benihnya tidak diragukan lagi. Tapi sekarang persoalannya adalah, yang menerima itu hatinya model seperti apa. Ya. Nah, saudara, dan itu terus diaktifasi dalam kehidupan kita sampai benih itu benar-benar bertumbuh dan bertumbuh. Dengan cara gimana? Ditanam dan disiram, ya. Nanti tugas daripada Allah adalah memberikan pertumbuhan. Setelah bertumbuh dan dirawat secara kontinu, nanti akan kelihatan hasilnya dan ada buahnya. Amin. Nah, nanti kalau sudah berbuah, saudara, orang-orang sekitar Anda akan melihat, ya, waduh, gitu ya, ada 3 macam buah kemarin yang sudah kita bahas, ya. Buah yang pertama, buah apa? Buah pertobatan. Jadi orang bisa melihat adanya sebuah pertobatan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dari sini arah hidup kita berbalik. Sehingga orang yang dulunya alergi dengan kita, sekarang sangat suka dengan kita. Kenapa? Karena kita bertobat, ya. Gaya hidup kita berubah. Nah, yang kedua adalah buah pelayanan. Nah, setelah Anda bertobat, Anda menarik banyak orang datang kepada Anda mulai menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka semuanya. Pengalaman Anda dijamah oleh Tuhan, pengalaman Anda ditolong oleh Tuhan, pengalaman Anda disembuhkan oleh Tuhan, pengalaman Anda mendapat mujizat dari Tuhan, boleh Anda sharekan kepada mereka. Sehingga mereka juga boleh mengalami hal yang sama seperti apa yang pernah Anda alami bersama dengan Tuhan. Nah, dengan cara itu, Anda akan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Anda bawa kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, kalau kita memenangkan jiwa, Bapak tidak malu mengaku kita sebagai muridnya. Dengan begitu, kamu memuliakan aku dan kamu adalah murid-muridku. Nah, syarat seorang murid adalah menjadi sama seperti gurunya. Yesus ketika di muka bumi, menghasilkan banyak buah. Anda adalah muridnya Yesus, bukan? Ketika kita menjadi muridnya Yesus, pastikan Anda juga berbuah, khususnya buah jiwa. Amin. Nah, jangan bungkem. Saksikan, nyatakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah buah roh. Amin. Perubahan karakter Anda. Di mana buah roh itu buahnya 1, memiliki 9 citra rasa. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan hati, sampai kepada penguasaan diri. Nah, harap itu bisa keluar. Kalau nggak keluar dari diri Anda, pasti ada sesuatu yang menghalanginya. Kalau tak mampu mengeluarkannya, Anda silahkan datang ke bengkel rohani kami. Nanti kami akan buka penghalang-penghalangnya. Kenapa nggak bisa mengasihi? Pasti penuh dengan kebencian. Bencinya diangkat, kasihnya pasti keluar. Amin. Nah, kurang lebihnya rangkumannya seperti itu, ya, dari 2 sesi yang sudah kita bahas bersama-sama. Oke. Malam hari ini kita lanjutkan, ya, pertumbuhan rohani bagian yang ketiga. Saudara, kemarin sudah disinggung sedikit tentang adanya 1 biji, ya. Namanya adalah biji sesawi.
Tuhan mengambil sebuah perumpamaan tentang biji sesawi ini. Apa sih yang menarik dengan biji sesawi itu? Saudara, kenapa Tuhan itu nggak pakai biji durian musangking? Wah, mahal gitu ya, ditanam nanti berbuah, nanti dijual harganya mahal gitu loh ya, dan bijinya itu ya gampang dideteksi karena besar seperti itu. Tapi kenapa Tuhan tertarik dengan satu biji namanya biji sesawi ini? Sehingga biji sesawi ini dijadikan oleh Tuhan sebagai bahan ya dalam perumpamaannya. Mari kita baca bersama-sama dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Sekali lagi ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai apa? Iman. Jadi untuk menjelaskan tentang sebuah iman, Tuhan Yesus mengambil contoh, yaitu biji sesawi. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, nggak usah gede-gede, cukup sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, nah saudara, satu kali saudara, Tuhan Yesus ini sedang mengajar murid-muridnya ya tentang hal mengampuni, tentang pengampunan. Lalu ditanya kepada salah satu muridnya, berapa kali kita harus mengampuni sesama? Lalu salah satu muridnya namanya Petrus bilang, 7 kali dalam sehari. Itu pun nggak tahu dasarnya apa, Petrus bisa menjawab seperti itu, ya. Nggak diberikan alasan di dalam Alkitab kenapa angka 7 itu yang dimunculkan ya dalam jawaban Petrus kepada sang guru atau Tuhan Yesus itu. Tapi Tuhan Yesus nggak puas kayaknya. Tuhan bilang gini, tidak kataku, bukan 7 kali tok, tapi 70 kali 7 kali. Nah, kalau umpama jawaban Petrus itu diiyain aja, ya diantepin atau diiyain saja sama Yesus, lalu Petrus suruh melakukannya, mungkin Petrus nggak bisa melakukannya, betul? Sehari mengampuni orang yang sama, ya 7 kali, bukan orang berbeda. 7 kali orang itu bersalah kepada Anda mengampuninya dalam sehari. Tapi Tuhan bilang, bukan kataku, bukan 7 kali saja, tapi 70 kali 7 kali. Mendengar jawaban daripada Yesus itu sontak. Murid-muridnya semua ternganga, terbelalak. 70 kali 7 kali, mana mungkin, mana bisa, ya. Segala sesuatu bisa Anda lakukan dengan iman, ya. Kalau Anda punya iman, Anda bisa untuk meraih, melakukan, mengerjakan, ya. Iman itu kuncinya. Iman yang bagaimana? Iman sebesar apa? Yang bisa melakukan 70 kali 7 kali untuk mengampuni orang itu. Ya. Nah, akhirnya ya Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung itu, gunung beneran sudah, bukan seperti khotbah-khotbah yang kita dengar selama ini, dibilang itu gunung masalah, gunung persoalan, gunung utang. Jadi waktu Yesus bilang gunung itu letterlek bener-bener gunung fisik.
Dia menunjuk gunung batu yang ada di Israel itu. Kamu bisa berkata, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke tempat ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi kamu. Nah, saudara, kenapa Tuhan membandingkan antara mengampuni 70 kali 7 kali, ya, sama memindahkan gunung? Dibutuhkan satu sarana yang sama, namanya iman sebesar biji sesawi. Saudara, gunung itu menggambarkan adalah sesuatu yang sudah menancap, permanen ada di situ. Siapa yang bisa ngangkat gunung? Nggak ada, nggak bisa, betul? Tapi Tuhan bilang, apa yang nggak mungkin, apa yang nggak bisa engkau lakukan, contohnya mengangkat gunung itu, asal kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa kok. Nggak ada yang mustahil. Ya, nggak ada yang mustahil bagimu. Syaratnya apa? Punya iman sebesar biji sesawi. Nah, apa itu iman sebesar biji sesawi? Iman sebesar biji sesawi itu apa? Biji sawi itu adalah biji yang paling kecil di antara semua tumbuh-tumbuhan itu. Tapi Anda lihat, sesawi itu kalau sudah besar, kalau sudah tumbuh, nanti akan jadi pohon, namanya pohon sesawi. Pohon sesawi itu bukan sawi-sawi sayuran itu loh, bukan. Dulu saya pikir sesawi itu sawi yang di sayur gitu, bukan. Ini pohon, ya. Dan Alkitab bilang, pohon sesawi itu rindang sekali, sehingga burung-burung itu bisa bersarang ada di dahan-dahannya situ. Ya, dan orang-orang yang capek berjalan gitu, dia bisa berteduh di bawah pohon itu. Memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan, memberikan protection bagi siapa saja yang bernaung di pohon sesawi itu. Tapi diawalinya dari sebuah benih. Benih yang kecil. Walaupun kecil, tapi potensinya ada. Bisa menjadi besar. Semakin berpotensi, potensinya semakin besar, sampai akhirnya gunung pun nantinya bisa dipindahkan. Jadi selama masih kecil, terus sebesar biji sawi, bisa mindahin gunung enggak? Ya enggak. Ya enggak imbang. Sebesar biji sawi itu harus ditumbuhkan. Ya, sampai mengalami pertumbuhan. Jadi pohon, namanya pohon sesawi, ada progresnya. Iman itu bukan ketika Anda percaya, lalu saat itu langsung blak, langsung jadi gitu. Enggak, saudara. Kadang-kadang dibutuhkan, saudara. Ada prosesnya. Dibutuhkan sebuah ketekunan, konsistensi kadang-kadang ya, untuk kita meyakini, mempercayai apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kadang-kadang kita harus berhadapan dengan fakta, betul? Dengan kenyataan. Apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi. Contoh ya, kalau Anda sakit, lalu Anda mau mengalami mujizat sembuh dengan iman. Anda pakai satu ayat, ya. Oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, saya sudah sembuh. Ketika Anda ngomong seperti itu, apakah Anda langsung sembuh? Tidak. Betul? Belum. Ya. Tapi, Anda mengakui kebenaran firman ini. Firman itu nggak pernah berdusta. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Allah yang berfirman, dia juga menggenapinya. Cepat atau lambatnya, ya, waktunya untuk sesuatu itu berubah dan terjadi ke dalam hidup Anda, itu tergantung pertumbuhan progres iman Anda itu dari iman asal percaya kepada Yesus, iman sebesar biji sesawi itu, bisa menjadi pohon sesawi kapan?
Semakin Anda cepat menumbuhkannya, semakin cepat juga hal itu terjadi. Nah, saudara, tugas saya sebagai mentor, sebagai hamba Tuhan, hanya menolong Anda untuk memperbesar kapasitas iman yang ada di dalam diri Anda. Orang yang datang konseling minta didoain, saya cek dulu, punya iman nggak untuk ditolong? Imannya nggak usah besar dulu. Iman sebesar biji sesawi nggak apa-apa. Ingat ya, bahwa segala sesuatu membutuhkan iman. Ada orang lumpuh yang sudah no hope, hopeless, ya, nggak punya harapan lagi. Digotong sama 4 orang, buka genteng itu, lalu diturunkan di depan Yesus. Lalu Yesus melihat, apa yang dilihat? Memang secara fisik, yang dilihat adalah orang sakit yang diturunkan dan 4 orang yang di atas yang menurunkan dengan tali itu. Sebuah pemandangan yang luar biasa, bukan? Memang secara fisik yang dilihat Yesus itu. Tapi Yesus melihat sesuatu yang lain. Tuhan bilang, orang ini punya iman. Ketika Tuhan melihat iman mereka, betul? Tuhan bilang, orang ini bisa ditolong. Jadi orang yang mau ditolong harus punya iman. Nah, awalnya imannya kecil. Hanya sebesar biji sesawi. Ketika kita dorong, kita motivasi, kita aktivasi imannya dan sebagainya, iman itu mulai besar. Ya, awalnya percaya tapi disertai dengan ketakutan. Awalnya percaya disertai dengan kebimbangan. Awalnya percaya disertai dengan keraguan-raguan. Ketika kita motivasi, ketika kita arahkan, itu kebimbangan, keraguan, kecemasannya mulai hilang. Dia mulai melihat ada Tuhan yang besar. Sehingga dia bisa berkata, aku punya Tuhan yang besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Dari apa? Dari masalahku, dari penyakitku. Nah, ketika Yesus yang dilihat melampaui apa yang sedang dialami, saudara, dari sini, saudara, kita bisa melihat kepercayaan orang itu dari iman sebesar biji sesawi, sekarang mulai bertumbuh, sudah jadi pohon, ya, jadi pohon sesawi. Tapi nggak semudah itu. Kadang-kadang orang diajak ngomong, dimotivasi seperti itu, tetap aja, ya, hatinya tetap gundah gulana. Karena apa? Main perasaan. Iman itu bukan perasaan. Iman itu adalah melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Apa yang sudah Tuhan kerjakan di alam roh. Ketika engkau melihat Tuhan sudah menyembuhkanmu, engkau bisa berkata, aku sudah sembuh. Walaupun tubuhmu masih sakit. Di sini Anda tidak bohong. Anda sedang mengakui apa yang sudah terjadi karena Tuhan sudah lakukan di alam roh. Baru nanti sebentar lagi akan bermanifestasi ke alam materi dan tubuhmu sebentar lagi akan benar-benar sehat. Amin. Nah, saudara, sekarang yang kedua, saudara, ya, tentang biji sesawi, Tuhan juga bilang bahwa kerajaan surga itu juga diumpamakan oleh Tuhan seperti biji sesawi. Matius 13, 31, 32. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, perhatikan ini ya, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jika sudah bertumbuh akan menjadi besar. Amin. Yuk kita tumbuhkan. Selain karakter kita, ya, selain buah-buah roh, ya, kemarin yang sudah kita upgrade bersama-sama, dasar-dasar pertumbuhan itu. Nah, sekarang Tuhan mau imanmu mulai
bertumbuh. Nah, saudara, pertanyaannya begini. Menurut Anda, apa yang dimaksud oleh iman sebiji sesawi ini? Ya, jawabannya, benih iman yang hidup, yang dapat bertumbuh dan menjadi besar. Jadi nanti kalau Anda ditanya oleh anak Anda atau tetangga Anda atau murid Anda, Pak, apa sih artinya iman sebesar sebiji sesawi itu? Itu adalah benih, iman yang hidup, yang dapat bertumbuh menjadi besar. Nah, saudara, siapa di sini yang sudah mulai mengaktifasi iman Anda? Sampai imanmu itu melampaui masalahmu. Imanmu melampaui penyakitmu. Nah, saudara jangan main iman-imanan ya. Mengimani istilahnya. Hanya kayaknya aku percaya kayaknya. Tapi apakah itu benar-benar dasarnya seperti iman biji sesawi punya potensi untuk bertumbuh atau enggak? Kalau ada orang yang tidak ya punya dan mau menumbuhkan iman biji sesawinya, saya kadang-kadang bilang ya, kalau dia mungkin ke Pak, ya, apakah saya harus masih ke rumah sakit, ke dokter, ke apotek dan sebagainya? Kalau imannya belum cukup, saya bilang ya kamu pergi ke rumah sakit aja. Tapi kalau dia bisa menumbuhkan imannya sudah di atas rumah sakit, imannya sudah di atas dokter, imannya sudah di atas obat. Anda nggak perlu dokter, Anda nggak perlu rumah sakit, Anda nggak perlu obat. Amin. Tapi kalau imanmu belum tumbuh sampai di atas itu, Anda nggak bisa. Ya, jadi hanya mereka yang bertumbuh imannya yang bisa diselesaikan masalahnya dengan iman. Karena sifat iman tadi itu dimulainya dari sebesar biji sesawi, percaya saja kepada Yesus, lalu kepercayaan Anda mulai dikembangkan, kembangkan sampai melampaui, ya, mengatasi masalahmu yang besar itu. Sehingga engkau bisa melihat Tuhan yang besar yang ada dalam hidupmu, dan Anda bisa melihat bagaimana Tuhan telah melakukannya di dalam hidup Anda. Saya jamin, Anda akan mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, saudara. Ya, tadi yang pertama, iman harus bertumbuh. Ya. Yang kedua, saudara. Ya, berikutnya, pembangunan tubuh Kristus. Ya. Dalam Efesus pasal 4, ayat 11 sampai ayat 15, kita baca bersama-sama. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, ya, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita, ayat 13 ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh, ya, di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Nah, Bapak Saudara, jadi dalam rangka membangun tubuh Kristus, Tuhan Yesus menyediakan untuk gerejanya 5 jawatan di dalam gereja. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada pengajar, ya, ada gembala, dan ada pengajar. Ada 5,
Ya, untuk apa saudara? Memang setiap hamba Tuhan kadang-kadang ada yang memiliki 2 atau 3 dari jabatan yang ya telah Tuhan tetapkan untuk melengkapi gereja-gereja Tuhan ini. Paulus sendiri itu memiliki 3 ya. Paulus itu rasul. Ya. Dia bukan nabi, tapi dia penginjil. Ya. Dia bukan gembala, tapi dia pengajar. Itu Paulus ya. Jadi kalau Anda lihat, Paulus itu menginjil. Dia rasul. Ya. Membuka pelayanan-pelayanan baru. Nah, kalau Anda membaca tulisan daripada Paulus, surat Paulus di dalam Alkitab ini, yang begitu banyak mengisi Alkitab kita, Paulus ini tulisannya adalah pelajaran, pengajaran. Boleh dibilang Paulus itu adalah seorang pengajar. Nah, zamannya Paulus, nabinya adalah Agabus, ya. Ada Agabus. Lalu Paulus menetapkan beberapa penatua, ya. Itulah gembala-gembala yang ditaruh di kota-kota, ya, di mana Paulus telah membuka ya gereja atau pelayanan, lalu murid-muridnya yang sudah mampu ditaruh di sana. Timotius ya ditaruh di sana, Titus ditaruh di sana. Nah, itu gembala-gembalanya. Nah, mereka berkolaborasi. Kenapa? Satu orang nggak bisa mumpuni untuk mencakup semuanya itu. Mereka harus bahu-membahu, tolong-menolong satu dengan yang lainnya untuk apa? Mewujudkan supaya tubuh Kristus itu terbangun ya di antara mereka. Amin. Nah, saudara, jadi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, ia memberikan jemaatnya, tadi sudah saya sebutkan, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Amin. Pengajar. Nah, saudara, mungkin ya Anda yang ikut kelas pemuridan pada malam hari ini, Anda tergabung dalam sebuah komunitas, ya, dalam satu gereja, persekutuan, atau kelompok apapun namanya. Mungkin saudara nanti Anda melihat, kayaknya saya ini punya jabatan di sini ini ya. Kayaknya ada kerasulan di dalam diri saya. Ada kenabian di dalam diri saya. Kayaknya bakat saya itu penginjilan. Kayaknya gembala nih ya. Saya ini open dengan jemaat. Nah, kayaknya pengajar nih. Nah, saudara, saya sendiri ya, sebagai hamba Tuhan dulu kurang memahami tentang 5 jabatan itu. Dulu saya hanya berpikir pokoknya kalau sudah lulus sekolah Alkitab, buka gereja ya jadi gembala. Ya. Tapi akhirnya Tuhan tunjukkan bahwa pelayanan saya bukan gembala. Ya. Nah, saya seorang pengajar. Makanya saya getol, rajin bikin online discipleship atau pemuridan, baik online maupun onsite. Kenapa? Saya lebih enjoy ya, lebih nyaman, lebih enak mengajar orang. Nah, penginjilannya juga ada sih, ya. Tapi nggak setajam pengajaran, ya. Dulu sebelum saya terlibat dalam pengajaran ini, ya saya suka bikin KKR seperti itu tuh rasanya wah di panggung ya ngomong enteng, hanya mengencourage semua ada gitu enak sekali gitu ya. Sekarang kalau ketemu orang itu rasanya kalau nggak ngajar, nggak kasih tahu orang, ya, nggak mengubah orang, itu rasanya ada yang kurang gitu loh. Jadi isi khotbah saya tuh nggak bisa enteng-enteng, nggak bisa enteng-enteng gitu ya. Pasti penekanannya itu ada. Nah, banyak orang kadang-kadang bilang nih Pak Gideon, satu kali saya diundang di sebuah komsel ya di Simprok, ya. Lalu di situ kumpullah ada beberapa tokoh full gospel juga ada di sana, ada juga penatua gereja yang ada di sekitar situ yang ngumpul juga ikut ya dalam komsel itu. Jadi komselnya komsel umum, ya. Nah, ketika saya membagikan firman Tuhan di situ, lalu ada salah satu tokoh ya full gospel yang ya punya posisi lah gitu ya di wilayah selatan itu dia posisinya.
Nah dia bilang gini, Pak Gideon gitu ya. Kalau Pak Gideon khotbah kayak begini nggak bisa khotbah di full gospel. Saya bilang gitu, ya sudah ya. Nah mungkin yang sudah ada bagiannya siapa yang ya boleh khotbah, ya berkenan khotbah, diterima di full gospel. Saya bilang gitu. Tapi saya selalu bilang gini, sebenarnya ya toh, kenapa saya ngomong keras begini? Ya, saya melihat level. Level orang di hadapan saya ini bukan lagi bayi-bayi. Sehingga saya tidak bicara tentang susu dan madu. Tapi saya bicara tentang makanan keras. Betul ya? Untuk apa tujuannya? Untuk menaikkan level Anda. Bukan hanya membuat nyaman saja. Nah saudara, jadi nanti kalau Anda mungkin nih, setiap Anda ngomong gitu, ini kok tajam gitu ya. Tajam bukan galak ya maksud saya. Tajam di sini itu penekanannya itu lebih ya membuat orang nggak nyaman. Ya. Tapi ini sebuah kebenaran, kalau diikutin membawa orang itu kepada kemajuan, nangkep ya. Tapi kalau orang itu nggak mau karena masih ya bersarang atau tetap kekeh pegang kenyamanannya, ya dia akan tolak firman seperti itu. Nah itulah apa yang terjadi dengan pengajar-pengajar. Ya beda dengan gembala ya. Gembala itu digambarkan jari manis. Makanya ngomongnya agak manis. Ya. Nah, open, sabar, ngurusin mereka dan sebagainya, ya. Nah, kalau nabi Saudara, Anda ketemu dengan seorang nabi, ya, Anda di hadapannya karunia kenabiannya muncul, nggak ada yang tersembunyi, gitu. Kamu begini, kamu begitu, wah tajam sekali tuh. Makanya nabi itu digambarkan telunjuk, suka nunjuk-nunjuk nih. Ya, jadi rasul itu jempol, ya, nabi itu telunjuk, terus penginjil itu jari tengah, ya, lalu gembala itu jari manis, pengajar itu kelingking. Nah, Anda tahu kelingking? Kalau telinga Anda gatel, nggak mungkin digaruk dengan jempol, pasti dengan kelingking. Nah itu tugas kelingking, nyongkel-nyongkel apa yang salah di telinganya Pak Joel. Itu dicongkel Pak. Itu. Nah yang dicongkel rasanya itu, ih kenapa sih? Nggak enak kan? Nggak enak dikeluarin apa yang salah seperti itu. Ya. Nah saudara, lima-limanya diberikan oleh Tuhan untuk melengkapi gereja Tuhan. Supaya apa? Gereja Tuhan itu tumbuh. Jadi kalau cuma ada gembala tok, nggak ada pengajar, nggak ada nabi, ya jemaatnya ya hanya jadi domba, ya. Jadi main-main domba dan gembalaan terus gitu. Dombanya ngembek itu, gembalanya nyediain rumput. Pas gembalanya sudah kekurangan rumput karena kering, karena lagi musim panas, akhirnya rumput kering pun disajikan, itu ya. Lalu jemaatnya atau domba-dombanya dikasih kacamata hijau, ya, supaya melihat rumput kering itu hijau. Nah, saudara, itu banyak terjadi seperti ini, ya. Nah, makanya lima-limanya harus aktif, harus berfungsi, berjalan di dalam gereja itu. Amin. Karena tujuannya untuk melengkapi gereja Tuhan. Nah, berikutnya saudara, pertumbuhan iman. Ya, pertumbuhan iman. Iman adalah dasar untuk menerima segala sesuatu seperti yang dijanjikan Allah melalui firman-Nya. Baik itu keselamatan maupun banyak hal lain. Lagi setelah seseorang diselamatkan, contoh berkat-berkatnya, kesembuhan untuk penyakit, kuasa-kuasa rohani, karunia-karunia Roh Kudus, juga karakter dan kemuliaan. Amin. Nah, saudara, jadi iman untuk menerima banyak hal. Ya, tadi dikatakan setelah diselamatkan, Anda bisa klaim juga nih tentang berkat itu. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi kita diselamatkan karena iman, bukan karena Anda berbuat sesuatu. Melakukan hukum Taurat itu. Keselamatan diberikan karena Anda
Percaya. Percaya apa? Yesus telah mati buat saya. Dia tebus dosa saya. Sola fide, sola gratia. Ya, kita diselamatkan karena grace, karena anugerah. Jadi grace itu ada. Tapi kalau orang terus uplek di daerah grace, nggak bertumbuh, jadi hyper grace. Jadi yang dicari hanya apa? Kemudahan-kemudahan saja. Nah, kenapa dikasih kemudahan? Karena tidak seorang pun bisa mengupayakan bisa menjadi selamat sendiri. Coba Anda mau bayar dengan apa? Untuk Anda bisa lolos dari api neraka dan pindah ke surga itu, Anda mau bayar dengan apa? Cuman satu. Dengan darah yang mahal. Darahnya siapa? Hanya darahnya Yesus, betul? Karena Anda nggak sanggup, karena Anda nggak mampu, maka dikasih free. Dikasih gratis. Makanya keselamatan itu, ya, Anda terima secara grace, secara anugerah. Nah, orang-orang yang menerima keselamatan itu biasanya mulai menyanyi Amazing Grace, how sweet the sound. Sangat besar anugerahmu, ya, diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah. Nah, setelah itu saudara, banyak aspek yang juga bisa Anda terima dengan iman juga. Contoh kesembuhan, ya. Nah, kesembuhan. Matius pasal 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ya, ini contoh kisah di mana ada seorang perempuan, ya, yang punya masalah sudah akut pendarahan 12 tahun. Satu kali dia mendengar tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Kenapa kita harus mewartakan Yesus kepada banyak orang? Supaya setiap orang yang mendengar tentang Yesus, dari orang itu akan tumbuh iman. Contohnya perempuan ini. Walaupun dia nggak kenal Yesus. Tapi dia hanya tahu, dia hanya dengar tentang siapa Yesus itu. Karena dia sakit, dia amprokin dirinya dengan Yesus. Ya, tapi ketika mau datang pada Yesus dia kaget. Karena Yesus kemana-mana dikerumunin oleh orang banyak. Dari jauh itu dia mulai berpikir, gimana bisa mengalami mujizat itu? Gimana bisa sembuh? Lalu muncul satu ide. Asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Nggak tahu bagaimana caranya. Akhirnya Alkitab menceritakan perempuan itu berhasil menjamah jubah Yesus. Nah, ketika jubah Yesus dijamah, Yesusnya kayaknya kaget. Artinya perempuan itu ketika menjamah nggak permisi, ya, nggak permisi, ya. Lalu Yesus tanya kepada beberapa muridnya, siapa yang jamah aku? Murid-muridnya bilang, guru, begitu banyak orang yang mengurumuni engkau, ya semua jamah engkau, ya. Tapi Yesus bilang, yang satu ini beda. Dia menjamah aku dengan iman. Dia menjamah aku dengan iman. Banyak orang mungkin dekat dengan Yesus. Banyak orang mungkin nyenggol Yesus. Bapa sentuh hatiku. Wah, bertemu dengan Tuhan, memandang Tuhan. Tapi kalau Anda datang tanpa iman, Anda tidak dapat apa-apa. Contoh orang banyak itu. Nyentuh Yesus. Nyenggol Yesus. Mungkin ada yang ngomong dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus. Mungkin ada. Ya. Tapi belum tentu orang itu, ya, walaupun telah nyenggol Yesus atau ngobrol dengan Yesus, mengalami mujizat. Tapi perempuan ini, walaupun dia tidak ngobrol dengan Yesus, dia hanya jamah jubahnya.
tapi dia menjamah dengan iman. Sehingga dampaknya apa? Ada sesuatu yang keluar dari diri Yesus. Kuasa dari diri Yesus. Menjamah Yesus itu pasti ada dampaknya. Ya. Seperti perempuan ini, kalau menjamahnya dengan iman. Saat itu juga dikatakan perempuan itu berhenti pendarahannya alias sembuh total. Ketika ketahuan, perempuan ini ketakutan, saudara. Ya, siapa jamah aku? Ada kuasa yang keluar dari diriku. Ya, tapi ketika perempuan itu ketakutan, Yesus melihat perempuan itu. Yesus gak marah sama perempuan ini. Dia berkata, teguhkanlah hatimu. Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Siapa yang mau dengar Tuhan ngomong seperti itu kepada Anda malam hari ini? Teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Imanmu telah menyembuhkanmu. Imanmu telah menolongmu. Imanmu telah melepaskanmu. Kalau Tuhan ngomong seperti itu, saudara, saat itu juga dikatakan, orang itu mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi untuk mendapatkan pertolongan atau kuasa Tuhan. Nah, saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang hanya neto ya, not action, talk only. Jadi pandai berkhotbah ini dan itu, nanti kalau ya ada masalah orang sakit atau apa dan sebagainya, dia nggak mampu untuk menyelesaikannya. Lalu dikirimlah ke hamba Tuhan yang lain, ya. Kalau yang begini, ya untuk pelepasan, untuk ini datanglah ke Revival Total Ministry, ya. Datanglah ke sono. Kadang-kadang beberapa orang saya kaget, Bapak tahu saya dari mana? Bapak tahu pelayanan kami dari mana? Oh iya Pak, saya bergabung, saya beribadah di sebuah gereja ini dan itu. Saya direferensi oleh gembala kami, ya lah, untuk datang ke sini. Nah, saya mendengar seperti itu agak kaget juga. Kenapa masih kirim-kirim itulah orang gini? Kenapa nggak didoakan sendiri? Karena ada beberapa orang nggak merasa, nggak mampu, ya, bahwa dia merasakan bahwa dirinya nggak punya kuasa rohani itu. Tuhan bilang, kalau kamu menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Nah, kuasa Allah akan menyertaimu. Bagaimana kita bisa menerima otoritas atau kuasa Allah itu, sehingga kita bisa mendeklarasikan, kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah itu, ya, di tengah-tengah jemaat Tuhan atau gereja Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu, tentang kuasa rohani ini juga bisa kita terima dengan iman yang sama. Amin. Matius 17:20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nih, kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bagi siapa? Tidak ada yang mustahil. Bagimu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, ya. Mujizatnya nah, terjadi bagi Tuhan. Nggak ada yang mustahil. Tapi bagi orang yang punya iman, Tuhan juga bilang, bagi orang yang punya iman, nggak ada yang mustahil. Kenapa? Orang yang punya iman ini sekarang punya kuasa yang sama yang ada di dalam Yesus. Sehingga kalau Yesus bisa, Anda yang menerima otoritas, kuasa daripada Allah itu, Anda juga bisa melakukannya. Sehingga firman ini menjadi bagian terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi
orang yang percaya. Amin. Kalau kurang kepercayaanmu, kamu nggak bisa. Nah, untuk bisa menjadi percaya dari kurang itu harus ditambah supaya penuh kepercayaanmu. Betul? Yakin seyakin-yakinnya. Ya, yakin seyakin-yakinnya. Nah, percaya melampaui apa yang Anda rasakan, melampaui apa yang Anda pikirkan. Ya. Iman itu harus sampai ke situ. Itu namanya iman yang bulat. Bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kenyataan. Tapi Anda yakin kuasa yang sama yang ada di dalam Yesus sekarang ada di dalam kamu. Dan kita bisa melakukan seperti Yesus katakan, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Amin. Matius 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Jadi biji itu enggak dipegang tok. Biji itu harus ditabur. Ya. Benih itu harus jatuh ke tanah. Mati dan mengalami pecah kulit. Baru nanti akan tumbuh tunas. Dari tunas itu akan tumbuh terus menjadi pohon. Ya. Lanjut saudara, Matius 13 ayat 32-nya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi baik iman maupun kerajaan Allah digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan biji sesawi yang amat kecil, tetapi mempunyai kehidupan di dalamnya dan mempunyai kemampuan bertumbuh hingga menjadi besar. Amin. Menjadi besar. Nah, kita bertumbuh apa lagi sekarang? Ya, bertumbuh dalam hal karakter. Menumbuhkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Saudara, orang duniawi memiliki karakter duniawi yang secara umum senantiasa bersifat egosentris. Ya. Semuanya untuk ku. Yakni senantiasa mementingkan diri sendiri. Tapi orang Kristen yang sudah dilahirkan baru memiliki sifat-sifat yang baru, yaitu kristosentris. Hidup untuk Tuhan. Hidup bagi Kristus. Paulus slogannya luar biasa. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, kenapa kita dibaptis Roh Kudus? Supaya Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Sehingga di dalam diri kita ini nanti ada satu buah. Buah yang ketiga seperti apa yang kita bahas. Yaitu buah roh. Yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Pastikan saudara, karaktermu berubah, bertumbuh, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan taruh benihnya di dalam diri Anda. Kasihmu tumbuh, sukacitamu melimpah, damai sejahteramu mengalir seperti sungai yang gak pernah kering. Memiliki kesabaran, memiliki kemurahan, memiliki kebaikan, memiliki kesetiaan, memiliki kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Amin. Tumbuh saudara. Secara buah roh tadi itu. Sampai 9 citra rasa dari buah roh itu muncul semuanya dari diri Anda. Amin. Nah,
Tumbuh dalam karakter, juga seperti Petrus katakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Ya, kesalehan. Nah saudara, ditambahkan, diusahakan, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu, ya, kepada imanmu, ya, kebajikan. Dari kebajikan ditambah lagi punya pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan, ya. Nah, saudara, jadi iman itu kalau ditumbuhkan menjadi sebuah kebajikan, imanmu akan semakin bertumbuh juga. Kenapa? Anda aplikasikan, ya. Anda menolong orang lain. Anda punya iman juga orang lain itu untuk mengalami seperti itu. Nah, dari apa yang Anda lakukan untuk orang lain, nanti nggak ngawur. Oleh sebab itu, ditumbuhkan lagi, ditambahkan dengan pengetahuan. Ngerti, ya, kapan waktunya, siapa dan sebagainya. Iman, ya, tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Dari pengetahuan penguasaan diri, dari penguasaan diri ketekunan, dari ketekunan kepada kesalehan. Sampai Anda punya gelar paling enggak seperti Ayub itu. Ayub itu pada zamannya sudah mendapat gelar. Tuh. Ya, orang saleh, orang jujur. Ya. Nah sekarang Anda punya gelar apa? Ya Pak, gelar saya insinyur. Gelar saya doktor. Nah itu gelar-gelar dunia. Gelar secara rohani Anda apa? Apakah Anda sudah dibilang orang jujur, orang rendah hati? Nah ini persoalannya. Atau Anda sebaliknya Anda dibilang orang arogan atau orang sombong. Ini tergantung. Anda kristosentris atau Anda egosentris. Amin. Nah, Roma pasal 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ya. Jadi bantulah orang-orang di sekitar kita ini, ya, dengan cara apa? Memberi tumpangan, ya, memberi tumpangan. Ini mana ayat tadi? Nah, ya, tampilkan dulu. Ya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan, ya. Jadi kalau Anda mungkin pulang dari gereja, gitu ya, ada persekutuan, gitu ya. Atau Anda dari rumah ya, untuk menuju ke tempat persekutuan. Kayaknya aku bisa kasih tumpangan nih. Mampir Cibubur dulu. Ya. Tak tumpangi itu Pak Simon. Supaya bisa ya, nanti datang ke Petro Permata. Nah, memberi tumpangan. Tapi kadang-kadang ada orang bilang, enak aja. Ya, saya mesti keluar tol lagi, bayar tol lagi, ini dan itu. Hitung-hitungan terus. Ya. Untuk memberikan tumpangan kadang-kadang kita mesti mengeluarkan biaya ya. Ada effortnya, ada biaya, ada tenaga. Harusnya saya berangkat ya jam 10 gitu. Saya harus berangkat jam 8 gara-gara tumpangan seperti ini. Nah, memberi tumpangan ya. Kadang-kadang orang itu lucu ya, pada waktu dia belum punya kendaraan minta, Tuhan berikan saya kendaraan. Berjanji dengan Tuhan. Nanti kalau sudah punya kendaraan Tuhan, ya, saya mau bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Punya kendaraan, saudara. Buat ngelencer. Apa itu ngelencer? Pecoping. Bukan buat bawa jiwa-jiwa. Amin. Bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Nah, kalau saudara ya, ini dalam tubuh Kristus itu nanti banyak orang yang rela memberi tumpangan. Gak ada yang kesulitan untuk bilang, wah, gak transportasinya susah, gitu. Gak ada, gitu ya.
Nah, kenapa? Tuhan akan memberkati orang yang siap untuk memberikan tumpangan, ya, bukan hanya 1 mobil, tapi 10 mobil gitu ya. Dan nanti gimana bawanya bingung juga, gitu. Masa ditarik gerobak gitu. Ya bawa sopir lah, gitu. Nah, punya sopir 9. Wih, ya, keren. Ya, mobilnya Hiace gitu loh, gede juga gitu ya, 1 orang muat 16 orang loh, wih, keren. Nah ini 10 mobil sudah 160 orang. Nah, kita doalah supaya itu terjadi. Amin. Oke, 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus, sorry. Bolak-balik ya. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati pikirlah, maka kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bertumbuh, jangan pernah berhenti bertumbuh sebelum sempurna. Amin. Sampai kapan? Sampai sempurna. Amin. Bisa nggak Anda sempurna? Ada yang geleng. Ya. Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Itu target. Anda supaya bisa mencapai pada target itu, Anda harus bertumbuh. Amin. Nah, bertumbuh. Berikutnya, saudara. Membangkitkan karunia roh. 2 Timotius 1, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, selain ada karunia jawatan pelayanan, ya, ada karunia pelayanan, tapi juga ada karunia roh. Ya, seperti buah roh tadi punya 9 citra rasa. Karunia roh itu juga ada 9, saudara. Ya, Tuhan mau, karena itu semuanya kalau Anda punya di dalam diri Anda, bisa melengkapi dalam pelayanan Anda. Ada karunia hikmat, ada karunia mahrifat, ada karunia menyembuhkan, ada karunia berbahasa roh, membedakan roh, dan sebagainya. Saudara. 9 karunia itu. Nah, syukur-syukur Anda komplit punya 9, kalau bisa, ya nggak apa-apa. Ya, dan tergantung saudara, passionnya kemana. Nah kalau Anda kumpul dengan orang-orang yang banyak masalahnya itu di daerah sakit itu, yang menonjol biasanya karunia kesembuhan. Kalau banyak utangnya, banyak masalahnya, karunia mujizat, saudara. Ya, ada di situ. Nah kalau mereka itu suka berbahasa roh dan banyak kadang-kadang itu ya intrik-intrik dan itu butuh membedakan roh. Nah mungkin ya Anda akhirnya dilengkapi juga dengan karunia roh itu. Amin. 9 itu bisa Anda kejar. Paulus menasihatkan dalam 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Nah, ya, usahakanlah dirimu untuk memperoleh itu. Kenapa saya nggak punya karunia itu? Kayaknya saya nggak dianugerahkan. Bukan masalah nggak dianugerahkan. Passionnya nggak ada ke sana. Hatimu nggak condong ke sana. Tuhan, aku mau Tuhan. Sekitar saya itu banyak orang sakit. Kenapa saya doakan orang bukan malah sembuh, malah masuk rumah sakit. Malah parah. Kenapa Tuhan? Anda menjerit dengan Tuhan. Aku mau Tuhan kau pakai untuk menyembuhkan mereka. Tuhan akan melengkapi Anda dengan karunia kesembuhan nantinya. Amin. Yuk kita tumbuh bareng-bareng ya. Jadi nanti Anda jangan jadi orang ya agent tukang kirim-kirim itu. Ada orang sakit, ada masalah, itulah nanti datang bengkel aja, tunggu ke Pak Gideon gitu. Anda bisa. Anda bertumbuh. 1 Korintus 14 ayat pertama dikatakan,
Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia. Oh itu gimana ya? Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ya, karunia untuk bernubuat. Kenapa saudara? Nubuat itu ditekankan. Alkitab bilang ya, bahasa roh itu membangun diri sendiri. Nubuat itu membangun jemaat. Dalam nubuatan itu ada unsur meneguhkan, ya, menguatkan, menghibur, ya, bukan mengintimidasi. Jadi kalau Anda menerima nubuatan, ya, lalu yang menubuatkan pada Anda itu mengintimidasi Anda, nah itu perlu disangsikan. Itu nubuat atau kubuat. Nubuat itu membangun jemaat. Walaupun mungkin beritanya itu begitu keras, tajam gitu ya. Tapi yang mendengarkannya pasti dibangun. Walaupun bentuknya teguran. Tapi karena menegurnya dengan kasih, ya, orangnya nggak marah. Orangnya nggak tersinggung, betul ya. Orangnya malah bilang kamsia, sesi, dangke, makasih, matur suwun, ya. Engkau sudah mengingatkan saya, ya. Terima kasih Tuhan itu baik, padahal ditegur. Nah, dalam melakukan nubuatan, jangan mentang-mentang mungkin Anda mendapatkan sebuah nubuatan lalu langsung Anda sampaikan secara umum, ya, secara emosi gitu. Karena ini kan Tuhan sedang bekerja. Nah, roh nabi tunduk kepada nabi. Ada hikmatnya. Ya. Kalau itu mungkin membuat orang itu malu dan sebagainya, sampaikan secara personal. Tunggu sampai selesai acara. Samperin secara pribadi. Bisikkan ke telinga mereka. Kalau Anda telanjangi di depan umum, dia malu. Ya. Dia kalau masih punya gengsi gitu, marah. Ya. Tujuannya baik, menyampaikan nubuatan tapi tidak tepat timingnya, tidak pas, caranya salah. Kejar, saudara. Kalau boleh ya, menerima karunia nubuatan. Amin. Nah, terakhir saudara, kita bertumbuh dalam hal apa? Nah, from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu kerinduan daripada Tuhan Yesus, saudara. Kalau Anda membaca di dalam Yohanes pasal 17, Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya. Doanya apa? Salah satunya begini. Ya, Bapak, aku telah memberikan kemuliaanku kepada mereka, supaya mereka bisa menjadi sama mulia seperti kita mulia. Jadi Tuhan mau kita menjadi mulia. Kenapa Tuhan menghendaki supaya kita jadi mulia? Supaya nanti akhirnya kita bisa menyatu dengan Bapa. Kembali kepada Bapa. Yang enggak mulia enggak bisa menyatu dengan Bapa yang mulia itu. Makanya progres tentang kemuliaan ini harus dicanangkan, harus dikerjakan, harus dilakukan, harus digapai, diusahakan, terjadi dalam setiap gereja Tuhan. Membawa jemaatnya untuk dijadikan mulia. Amin. Kemuliaan yang semakin besar. Ya, saudara. Nah, ini. Kemuliaan yang semakin besar. Manusia yang semula diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki kemuliaan Allah yang menyelubungi mereka, sehingga walaupun mereka telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini kondisi manusia sebelum jatuh dalam dosa. Walaupun telanjang mereka nggak malu, saudara. Ya. Nah, Kejadian pasal 25 ayatnya bunyi begini. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena kemuliaan ada pada mereka. Jadi di pikirannya itu enggak ada
Hal-hal yang negatif itu nggak ada. Melihat apa saja dipandangnya secara mulia. Itu kacamatanya Allah. Betul? Dia bisa melihat orang yang sudah jatuh ini dan itu tetap dihargai oleh Allah. Kenapa? Dia melihat ada benih. Itu pikiran mulia. Kalau pikirannya nggak mulia, saudara, ada orang ngalami gini-gini, selalu yang dilihat apa? Sisi kesalahannya. Ya, memandang orang dari kegagalannya, dari ketidakberdayaannya. Tapi nggak memandang orang-orang ini bisa berubah. Orang ini bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Yang dilihat selalu yang lemah-lemah. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, yang dilihat hanya apa? Kelemahan, kejelekan, ya, keburukan, hal-hal yang negatif dan sebagainya. Bukan hal yang mulia lagi, ya. Nah, jadi karena pelanggaran Adam dan Hawa dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka kehilangan kemuliaan Allah itu dan merasa malu karena mereka telanjang, ya. Kejadian 3, 10, 11. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, saudara, manusia itu kalau melihat situasi orang lain itu dianalisa dengan otaknya. Bukan tanya Tuhan, Tuhan ada apa dengan orang itu? Kenapa orang itu? Ya. Kalau Anda analisa, Anda putar dengan otak Anda, ya nanti dikalkulasi. Ujung-ujungnya ya hasil buah pengetahuan berjahat itu melihat dirinya telanjang, merasa malu. Awalnya enggak sama sekali. Yang dilihat ada hal yang memalukan saja. Kalau Anda tanya Tuhan, Tuhan akan menjawab dari sisi pikiran Allah yang mulia. Dia menjawab dari hati Allah yang mulia. Nanti beda, saudara. Sudut pandang Anda, persepsi Anda tentang sesuatu, tentang orang lain, dengan orang lain yang tidak berpikiran di dalam Kristus. Cara memandangmu akan berubah. Nah, oleh karena itu, Tuhan Yesus dikirim ke bumi. Dan Yesus Kristus tidak hanya menebus dosa manusia, tapi ia juga memulihkan kemuliaan Allah bagi yang percaya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang, ya. Pikiran mulianya hilang. Tapi keinginan Yesus, tadi sudah saya singgung, Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dijadikan mulia supaya kita ini bisa bersatu, menjadi satu dengan Allah. Amin. Nah, terakhir saudara, ayat penutup. Dengar ayat penutup langsung melek semua. Roma pasal 2 ayat 6 sampai ayat 9. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan. Kemuliaan dicari, ya, nggak turun dengan cara anugerah. Kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ya, di sini katakan yaitu hidup kekal pada mereka dengan tekun berbuat baik. Berbuat baik kemarin definisinya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan mulai mencari namanya kemuliaan itu. Nah, Bapak Saudara, yuk kita sama-sama bertumbuh
Jadikan Anda diubah secepatnya menjadi seperti Kristus. Amin. Oke, saudara. Jadi tentang pertumbuhan rohani dalam 3 sesi sudah kita bahas bersama-sama. Kalau Bapak Saudara masih bingung, ya, agak lupa apa saja, bisa review, ya, mendengar kembali rekaman-rekaman YouTube, ya, sehingga pelajaran ini bisa diputar ulang. Kalau saya upload, ya, berikan pada Bapak Saudara linknya, itu supaya Bapak Ibu Saudara bisa mereview kembali, mengulang kembali, ya. Mungkin Pak Gideon terlalu cepat ngomongnya, waktunya, saya mau coba cerna, ya. Cerna dengan sambil tidur-tiduran, nggak apa-apa, asal tidak tidur beneran. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.